Kan kejahatan itu kan muncul dari dua sumber, penglihatan dan pendengaran. Niat itu muncul karena penglihatan. Niat itu muncul karena pendengaran. Kalau penglihatan itu buruk, akan berniat buruk. Jadi sumber dari kejahatan itu disebabkan oleh berawal dari dua hal, penglihatan dan pendengaran gitu. Misalkan kalau lo berpenampilan seperti ini, yang aku lakukan reaksiku adalah cantiklah dirimu. Kan gitu. Itu kan hal yang baik. Wow, Virgi cantik. Nah, itu kan hal yang baik. Tapi ketika engkau seksi sekali, dan kulihat kebetulan mentalku tidak siap untuk melihat keseksian, pasti pada akhirnya muncul niat buruk. Nah, niat buruk itu muncul karena aku jadi nafsu ke lo, karena keseksianmu itu. Sudahlah cantik, lo seksi lagi. Nah, keseksian itulah yang mengundang aku akhirnya berpikir buruk tentang dirimu. Karena kebawa nafsu gitu. Makanya agama memerintahkan berhijablah. Tutupilah auratmu. Jangan sampai terlihat. Salah satu cara untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ya dari lawan jenismu. Jadi kalau disebut agama itu beban atau bikin capek atau bikin ribet, itu salah besar. Justru agama itu supaya manusia itu menjadi hamba Tuhan yang bernilai, yang berharga gitu. Nah, kalau akhirnya kita memutuskan untuk membuka hijab dengan alasan beban, mungkin karena belum mengerti. Bisa jadi karena belum mengerti apa gunanya, apa tujuannya. Yang kedua, biasanya karena kurang fleksibelnya gerak-gerik. Misalkan di tempat seperti ini bisa berhijab, pakai hijab, di tempat seperti itu tidak. Ataupun karena antara niat, ucap dan tingkah laku tidak sinkron dengan hijab tadi. Tapi intinya hijab itu adalah perlindungan buat kaum perempuan. Dan itu yang diperintahkan agama. Sekali lagi, agama itu biar membuat siapapun pemeluknya menjadi terlindungi, menjadi berharga, menjadi dihormati, menjadi elegan, menjadi tahu diri. Jadi salah kalau agama itu dijadikan beban gitu. Agama itu untuk menjadikan manusia berakhlak. Jadi bukan dengan beragama terus. Dan kalau kita berakhlak, otomatis rezeki akan mudah. Karena orang pasti senang kalau kita berakhlak. Pekerjaan pasti banyak. Karena orang senang kalau kita berakhlak. Gitu. Jadi salah besar kalau agama itu dijadikan beban, dijadikan hal yang ketinggalan gitu. Wah, di zaman modern ini kenapa sih harus pakai hijab segala macam kan? Sementara zaman sudah modern. Semakin modern zaman ini, semakin liar manusia ini. Kenapa, Mas Bro? Kecanggihan, kemudahan. Tapi menurut lo sendiri tentang Zara ini ya, dan juga perempuan-perempuan yang sama ya, mengambil keputusan untuk akhirnya dari berhijab
memutuskan untuk tidak berhijab lagi. Terutama Zara ya. Ya, terutama Dasarnya maksudnya. ya, dasarnya apa menurut yang lo baca dan lo rasakan? Sedangkan di agama sendiri kan, di agama Muslim terutama, itu adalah salah satu cara untuk bagi perempuan melindungi dirinya. Iya. Kalau aku lihat pribadinya Zara itu satu pribadi yang cerdas. Itu aja dulu, cerdas. Yang kedua, menurutku Zara itu pribadi yang mandiri. Yang ketiga, Zara itu pribadi yang perfect. Zara itu pribadi yang bertanggung jawab. Itu dulu. Kalau baca kepribadiannya ada beberapa poin. Bertanggung jawab, cerdas, mandiri, perfect. Kalau misalkan akhirnya dia memutuskan untuk melepas hijabnya, menurutku, karena Zara itu pribadi yang bertanggung jawab, dia merasa antara hijab yang dia pakai ketika dia memakai hijab dan dengan pola tingkahnya dia merasa belum sinkron gitu nah. Oke. Artinya kesadaran dirinya. Iya, kesadaran dirinya bahwa hijab ini di samping untuk membatasi penampilan supaya jangan orang salah lihat atau berpikir yang bukan-bukan. Di satu sisi hijab ini adalah salah satu cara untuk menjadi manusia yang berakhlak, dan dia merasa dia belum pantas untuk itu gitu. Justru keputusannya ini adalah dan dia tidak mau berbohong. Ya, menilai hijab itu adalah hal yang sangat istimewa dan mulia gitu. Sedangkan dirinya dia merasa bahwa dia belum pantas untuk seperti itu. Dan itu menurutku gejolak jiwa ya. Gejolak jiwa, bukan sebuah kesalahan gitu. Gejolak jiwa, efek pemikiran, justru itu kesadaran diri. Rasanya, waduh aku berhijab sementara tingkah lakuku misalnya. Sedangkan banyak mungkin beberapa orang gitu, beberapa perempuan malah menggunakan hijab justru sebagai alat kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Nah dia masih merasa hatinya belum bersih. Dia tahu niatnya belum bersih. Dia tahu ucapnya kadang belum bersih. Jadi rasanya dilemanya tuh aku ini hamba Tuhan yang membohongi diri gitu. Di mata orang banyak aku ini seperti muslimah sekali gitu. Ya, di mata orang banyak dia baik gitu. Iya, muslimah sekali lah. Hijab itu kan lambang kemuslimahan, lambang ketaatan gitu. Nah, sementara dia sendiri merasa belum seperti itu. Sehingga perang batin gitu. Aku ini terlihat seperti A gitu. Tapi kenyataannya B gitu. Nah, jadi menurutku itu hal yang lumrah, itu proses perjalanan spiritual itu. Proses perjalanan hidup gitu. Dan dia harusnya kalau aku pakai hijab, aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini, aku ini harus ini, aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini gitu.